Halo, selamat pagi semua. Kali ini kita akan belajar mengenai termokimia. Nah, untuk itu tetap stay di video kita kali ini ya. Sebelum kita melanjutkan videonya, yang pertama kita harus mengetahui kompetensi dasar, yang kedua indikator pencapaian, dan yang ketiga itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, untuk kompetensi dasarnya yang pertama itu membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang kedua itu menentukan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess dan data perubahan pembentukan standar. Indikator pencapaian. Yang pertama itu menjelaskan konsep energi, entalpi, dan sistem dan lingkungan. Yang kedua membedakan reaksi eksoterm dan endoterm. Yang ketiga melakukan percobaan tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Yang keempat menjelaskan jenis-jenis perubahan delta H reaksi. Yang kelima itu menentukan harga delta reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Dan yang keenam itu menghitung delta H reaksi berdasarkan hukum Hess. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep energi, entalpi, dan sistem dan lingkungan. Yang kedua, siswa dapat melakukan percobaan tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang ketiga itu, siswa dapat membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang keempat itu, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis perubahan delta H reaksi. Yang kelima, siswa dapat menentukan harga delta H reaksi menggunakan kalorimeter. Dan yang terakhir itu, siswa dapat menghitung delta H reaksi berdasarkan hukum Hess. Kemarin Asep dan teman-temannya bermain sepak bola di lapangan. Karena terik matahari sangat panas, Asep memutuskan kembali untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Asep menghidupkan kipas angin agar merasa sejuk. Dari animasi sebelumnya, dapatkah kalian mengetahui mengapa Asep merasa kepanasan dan lingkungan di sekitar Asep juga terasa panas saat bermain sepak bola? Apa yang terjadi? Baiklah, Ibu berikan waktu untuk kalian menjawabnya. Untuk menjawab hal ini, maka perlu untuk kita mempelajari salah satu ilmu cabang kimia, yaitu termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau energi yang menyertai suatu reaksi kimia, baik yang diserap maupun yang dilepaskan. Dalam termokimia terdapat sebuah sistem dan lingkungan. Kalian tahu nggak apa itu sistem dan lingkungan? Sistem adalah segala hal yang diteliti perubahan energinya. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Sistem dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, sistem terbuka, yang kedua, sistem tertutup, dan yang ketiga adalah sistem terisolasi. Sistem terbuka merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Sistem tertutup merupakan suatu sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungannya, tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Dan yang ketiga merupakan sistem terisolasi, merupakan sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Apakah yang dimaksud dengan reaksi eksoterm dan endoterm? Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang terjadinya perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan sehingga suhu lingkungan menjadi lebih besar daripada suhu sistem. Pada reaksi eksoterm, entalpi sistem sebelum reaksi lebih besar daripada sesudah reaksi, atau entalpi reaksi lebih besar daripada entalpi hasil reaksi. Perubahan entalpi sistem menjadi lebih kecil daripada 0 atau nilai delta H bertanda negatif. Contohnya, lilin yang menyala
dan besi yang berkarat. Sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi yang terjadinya perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem sehingga suhu sistem menjadi lebih besar daripada suhu lingkungan. Nah, pada reaksi endoterm ini entalpi sistem sesudah reaksi lebih besar daripada sebelum reaksi, atau dengan kata lain, entalpi reaksi lebih kecil daripada entalpi hasil reaksi sehingga perubahan entalpi sistem menjadi lebih besar daripada nol dan nilai delta hanya bertanda positif. Contohnya ialah fotosintesis dan air yang mendidih. Nah, setelah kita membahas mengenai sistem dan lingkungan dan reaksi eksoterm dan endoterm, maka kita dapat menjawab pertanyaan awal tadi, di mana mengapa Asep merasa kepanasan saat bermain sepak bola? Mengapa hal tersebut terjadi? Nah, kita dapat menjawabnya karena terjadinya pertukaran energi panas dari lingkungan ke sistem, atau dapat disebut dengan reaksi endoterm. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Pada percobaan reaksi eksoterm, bahan yang kita butuhkan yaitu natrium hidroksida dan cuka. Alat yang kita butuhkan yaitu gelas beker, spatula, dan termometer. Langkah pertama yang kita lakukan adalah ambil cuka dan tuangkan ke dalam gelas beker lalu ukur suhu awalnya. Cuka yang sudah dituang dengan suhu awal adalah 24 derajat Celcius. Langkah kedua, ambil 10 ml cuka, kemudian masukkan ke dalam gelas beker. Kemudian ambil NaOH dan masukkan ke dalam gelas beker. Aduklah hingga rata sampai homogen. Kemudian ukur suhunya. Pada percobaan, cuka dan natrium hidroksida dapat kita lihat hasilnya sebagai berikut ini, di mana perubahan suhu yang awalnya 24 derajat Celcius menjadi 87 derajat Celcius, dan wujudnya itu yang awalnya kristal menjadi cair. Kemudian suhu gelas beker itu yang awalnya dingin berubah menjadi panas. Sehingga dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada reaksi eksoterm suhu mengalami kenaikan. Selanjutnya ialah percobaan pada reaksi endoterm. Nah, adapun bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah urea dan yang kedua adalah Aquades. Dan alat yang kita butuhkan yang pertama gelas beker, spatula, dan termometer. Adapun langkah yang akan kita lakukan, pertama, ukur suhu Aquades, di mana suhu awal Aquades adalah sebesar 26 derajat Celcius. Kemudian, ambil 20 ml Aquades dan masukkan ke dalam gelas beker. Setelah itu, masukkan 2 sendok urea dan masukkan ke dalam gelas beker yang sudah berisi Aquades tadi. Kemudian, aduk hingga rata atau hingga menjadi homogen. Setelah itu, ukurlah suhunya kembali. Nah, pada percobaan urea dan Aquades dapat kita lihat hasilnya sebagai berikut ini, di mana perubahan suhu yang awalnya adalah 26 derajat Celcius menjadi 23 derajat Celcius. Wujudnya yang mulanya kristal menjadi cair. Nah, pada suhu pada gelas beker yang dingin tetap menjadi dingin.
Dari hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada reaksi endoterm suhu sistem mengalami penurunan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis perubahan entalpi standar. Namun terlebih dahulu kita harus mengetahui dua poin penting. Yang pertama, perubahan entalpi dan standar. Perubahan entalpi disimbolkan dengan delta H, di mana H itu berasal dari kata heat yang berarti panas. Nah, entalpi merupakan jumlah energi panas yang dimiliki suatu zat pada tekanan tetap. Entalpi suatu zat tidak dapat diukur besarnya, tetapi yang dapat diukur adalah perubahan entalpinya. Kemudian standar, itu mengartikan dalam keadaan bagaimana perubahan entalpi itu dapat diukur, yaitu dalam suhu 298 derajat Kelvin atau 25 derajat Celcius dalam tekanan 1 atm. Jenis-jenis perubahan entalpi standar yang pertama yaitu perubahan entalpi pembentukan standar yang disimbolkan dengan delta AF. Yang kedua itu perubahan entalpi penguraian standar yang disimbolkan dengan delta HD. Dan yang ketiga itu perubahan entalpi pembakaran standar yang disimbolkan dengan HC. Dan yang keempat itu merupakan perubahan entalpi penetralan yang disimbolkan dengan delta HN, perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Perubahan entalpi pembentukan standar merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Contohnya merupakan reaksi pembentukan asam klorida di mana H2 dalam keadaan gas ditambah dengan Cl2 dalam keadaan gas menghasilkan HCl dalam keadaan gas, di mana H2 dan Cl itu merupakan sama-sama unsur dan HCl itu merupakan senyawa yang dihasilkannya. Dan persamaan termokimianya dapat kita lihat sebagai berikut ini. Selanjutnya, perubahan entalpi penguraian standar atau disimbolkan dengan delta HD merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Contohnya adalah reaksi penguraian dari asam klorida di mana HCl dalam keadaan gas terurai menjadi H2 dalam keadaan gas ditambah dengan Cl2 dalam keadaan gas, di mana HCl itu merupakan senyawa, H2 dan Cl itu merupakan unsur-unsur. Nah, dan persamaan termokimianya dapat kita lihat sebagai berikut ini. Selanjutnya, perubahan entalpi pembakaran standar yang disimbolkan dengan delta HC, di mana perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna pada keadaan yang standar. Reaksi pembakaran merupakan reaksi suatu zat dengan oksigen. Contohnya dapat kita lihat sebagai berikut ini, di mana C2H5OH dalam keadaan liquid ditambah dengan 3O2 atau oksigen dalam keadaan gas menghasilkan 2CO2 dalam keadaan gas ditambah 3H2O dalam keadaan gas. Persamaan termokimianya dapat kita lihat sebagai berikut ini. Yang terakhir, perubahan entalpi penetralan standar yang disimbolkan dengan delta HN yang merupakan perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan untuk menetralkan 1 mol basa oleh asam atau 1 mol asam oleh basa yang diukur pada keadaan yang standar. Contohnya reaksi penetralan dari 2NaOH dalam keadaan aqueous ditambah dengan H2SO4 dalam keadaan aqueous menghasilkan NaHSO4 dalam keadaan aqueous ditambah H2O dalam keadaan liquid, di mana NaOH merupakan basa dan H2SO4 merupakan asam. Dan persamaan termokimianya dapat kita lihat sebagai berikut ini.
Menentukan delta H reaksi berdasarkan eksperimen hukum Hess dan data energi ikatan. Nah, perhatikan bagan kalorimeter ini, di mana di lingkaran yang di tengah tersebut merupakan sistem atau tempat berlangsungnya reaksi. Dan kemudian area yang di sekitar sistem adalah air, dan yang paling luar itu merupakan dinding kalorimeter. Reaksi yang terjadi pada sistem akan melepaskan kalor atau disimbolkan dengan Q. Nah, kemudian kalor yang dilepaskan oleh sistem akan diserap oleh air dan kalorimeter. Hal ini terjadi jika kalorimeter itu menyerap air. Berdasarkan asas Black, persamaannya adalah di mana kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima, di mana kalor yang dilepas itu sama dengan kalor reaksi atau Q reaksi. Nah, sama dengan kalor yang diterima itu merupakan kalor air ditambah kalor kalorimeter atau Q air ditambah Q kalorimeter. Nah, kalor yang dilepas atau kalor reaksi sama dengan M dikali C dikali delta T ditambah C dikali delta T, di mana Q air sama dengan M kali C kali T dan Q kalorimeter sama dengan C dikali T. Nah, keterangannya M sama dengan massa air atau massa larutan. C kecil merupakan kalor jenis air atau kalor jenis larutan, dan C yang besar itu lagi merupakan kapasitas kalor kalorimeter, dan yang terakhir delta T itu merupakan perubahan suhu. Untuk menentukan delta H dari reaksi yang terjadi pada sistem sama dengan min Q per mol, di mana tanda Q pada Q reaksi menandakan bahwa reaksi yang terjadi adalah reaksi eksoterm. Nah, atau ditandai dengan kenaikan suhu. Nah, kapan bisa Q-nya bertanda positif? Itu bisa dihilangkan Q-nya tanda negatif jika reaksi yang berlangsung adalah reaksi endoterm atau di mana terjadinya penurunan suhu. Nah, contohnya jika kita mendapati soal seperti ini, maka dapat dengan mudah kita mengetahui karena di soal ada kata kenaikan suhu, di mana dari suhu 27 derajat Celcius menjadi 32 derajat Celcius itu menandakan reaksi yang terjadi adalah reaksi endoterm. Nah, sehingga dapat kita tuliskan rumus delta H sama dengan min Q per mol, di mana min Q itu merupakan M dikali C dikali delta T per mol, di mana mol itu merupakan gram per mr. Nah, kemudian kita memasukkan nilainya yang sudah terdapat diketahui pada soal ya, di mana nilai M itu merupakan 50 ml. Nah, dan nilai C itu sebesar 4,2, dan nilai delta T merupakan 5 karena di mana 32 derajat Celcius dikurang dengan 27 derajat Celcius. Nah, kemudian dibagi dengan mol, di mana gram per mr, di mana terdapat 2 gram per mr-nya adalah 40. Nah, maka kita dapatkan nilai delta H-nya itu sebesar min 21 kJ per mol. Nah, sekarang perhatikan soal yang kedua. Nah, pada soal yang kedua ini terdapat kata direaksikan. Nah, karena itu kita reaksikan terlebih dahulu HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2O. Nah, pada soal ini kan sudah dapat kita lihat sebanyak 50 ml HCl dan molarnya itu sebanyak 0,4 m. Sama juga pada larutan NaOH 50 ml dan 0,4 m. Nah, sehingga total volumenya itu adalah sebanyak 100 ml. Nah, berdasarkan massa jenisnya
Maka dari 100 ml itu kita dapatkan masanya itu menjadi 100 gram. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus di mana delta H sama dengan min Q. Kita langsung aja memasukkan di mana min M dikali C dan dikali T. Nantinya itu bakal dibagi dengan mol. Oke. Nah, setelah itu kita memasukkan nilainya di mana nilai M itu adalah tadi sebanyak 100 gram dikali C-nya itu 4,2 dan dikali delta T-nya itu adalah 3 derajat Celcius, di mana 28 dikurang dengan 25 derajat Celcius. Nah, per mol di mana kan sama-sama di sini karena komposisi HCl dan NaOH sama, maka diambil salah satu sehingga sebanyak atau molnya itu adalah 20 ml, di mana sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 mol. Nah, sehingga kita dapatkan nilai delta H-nya itu sebanyak min 63.000 joule per mol, atau dapat kita kecilkan dengan menjadi min 63 kJ per mol. Nah, untuk menguji pemahamanmu mengenai materi yang telah disampaikan, nah kerjakanlah 2 soal berikut ini. Jika masih ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Baiklah, sekian penjelasan dari materi termokimia pada hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Thank you.